Sekali lagi, kita diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam kondisi tidak berdaya. Menghadapi gejolak nafsu pun kita tidak mampu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha ta'ala wa ati'u. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekadang Sidoarjo yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun kita tidak akan selamat, tidak akan mulia di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila mana tidak terdapat kesempurnaan iman dan takwa dalam diri sanubari kita. Oleh karena itu, kalimat ini senantiasa diwasiatkan kepada kita semuanya agar kita tetap di dalam upaya untuk menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari Jumat yang mulia ini. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati dan dimuliakan Allah taala. Kita menyadari bahwa kita diciptakan sebagai manusia paling sempurna dari makhluk Allah yang lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Dan di antara kesempurnaan penciptaan kita manusia adalah wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di antara kesempurnaan penciptaan manusia adalah bahwa kita diciptakan memiliki dua kecenderungan. Yang pertama adalah kecenderungan untuk berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan yang kedua adalah berbuat dosa, berbuat tidak taat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebabkan karena ada potensi dalam diri manusia dan di dalamnya terdapat dorongan nafsu yang oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tanda di antara kesempurnaan manusia. Maka lanjut ayat, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh seorang manusia akan mendapatkan keberuntungan apabila dia bisa mensucikan jiwanya, mengendalikan diri dari dorongan nafsunya, dan sungguh dia akan merugi apabila dia menuruti hawa nafsunya. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sejak penciptaan manusia, malaikat pun menyampaikan satu ungkapan bahwa apakah ketika manusia ketika diciptakan oleh Allah Ta'ala akan tidak melakukan perbuatan-perbuatan kerusakan yang dalam hal ini adalah disebabkan karena dorongan nafsunya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, apabila Engkau jadikan manusia, apakah manusia tidak akan menjadikan kerusakan di muka bumi? Mereka akan mengalirkan darah, mereka akan saling membunuh.
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal engkau menciptakan kami, kata malaikat, kami telah mensucikan engkau, kami taat apa yang engkau perintah. Jawaban Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu ketimbang apa yang engkau ketahui, atau aku lebih tahu terhadap sesuatu yang tidak engkau ketahui. Jamaah sekalian, maka dari itu inilah yang menjadikan tugas untuk kita sekalian, bahwa kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa menghilangkan dorongan nafsu itu. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam, bahwa ubari'un nafsi, aku tidak mengatakan bahwa aku bebas dari kesalahan. Aku tidak menganggap bahwa diriku adalah manusia yang suci. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kullu bani Adam khata'un, siapapun kita manusia pasti bersalah. Dan salah satu di antara penyebab banyak kesalahan pada diri manusia adalah menuruti hawa nafsunya. Inna nafsa la ammaratum bisu, karena sesungguhnya hawa nafsu itu akan memerintahkan kepada keburukan. Sidang salat Jum'ah Masjid Al-Ukhwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menyeru kepada kita agar supaya hati-hati, agar supaya kita terus berjuang untuk bagaimana nafsu ini bukan hilang tapi terkendali. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kesempurnaan manusia ada nafsunya. Ada nafsunya. Nafsu memerintahkan bisa menempel kemana-mana, bisa menempel ke amarah, bisa menempel ke syahwat, bisa menempel ke kerakusan, kepemilikan. Dia ingin pujian, dia ingin menguasai dan lain sebagainya. Maka pada saat nafsu menempel kepada apapun dalam diri manusia, pasti ujung akhirnya adalah keburukan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapapun yang ingin masuk surga, bukan dihilangkan nafsunya. Siapapun yang ingin masuk surga, dia harus sempurnakan iman dan takwanya dengan selalu takut kepada Allah kapanpun dimanapun ia berada, dan mengendalikan hawa nafsunya. Sekali lagi jamaah sekalian, bahwa nafsu tidak bisa dihilangkan, karena itu bagian daripada bukti kesempurnaan manusia. Tapi nafsu bagaimana dikendalikan dengan keimanan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat kita berusaha untuk berperang, berjuang melawan bagaimana nafsu itu menjajah diri kita. Dalam konsep istilah jajahan, bagaimana seorang atau kalangan tertentu atau sesuatu itu menjajah daerah, itu bagaimana menguasai dan memaksa untuk menuruti apa yang diinginkan oleh si penjajah itu. Sebagaimana dulu para penjajah yang menjajah negeri kita tercinta, maka mereka memaksa apapun yang menjadi keinginan mereka. Apakah itu semua hasil bumi kemudian harus diserah terimakan tanpa ada imbal balasan, atau kemudian mengusir para penduduk dari tempat tinggalnya, atau apapun. Maka itu yang kemudian apabila nafsu telah bergerak demikian cepat, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita diciptakan oleh Allah taala dalam kondisi tidak berdaya. Menghadapi gejolak nafsu pun kita tidak mampu. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita bahwa untuk mengendalikan nafsu, satu, kita harus sempurnakan iman dan takwa. Yang kedua, kita buktikan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh. Dan ini adalah salah satu di antara cara supaya kita berposisi dekat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu bab di antara fadilah sholat malam. Di antara fadilah sholat malam, Nabi SAW menyebutkan bahwa sholat malam itu adalah kebiasaan orang mukmin. Kalau ingin menjadikan dia bertahan dalam keimanannya, sholat malam harus terus dilaksanakan. Yang kedua, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita melakukan sholat malam, itu penjagaan supaya kita terus dan tetap dekat kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah pencegah seorang dari perbuatan buruk, jahat, dan dosanya. Artinya siapapun yang tetap dalam sholat malamnya, maka dia otomatis mencegah diri untuk tidak berbuat dosa.
Tapi sekali sholat malamnya terhenti, maka dosa cepat masuk. Inilah bagian daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nafsu ini bisa terkendali, maka kita berada dalam posisi yang terdekat dan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian jamaah sekalian, kita merasa bahwa kita tidak berdaya untuk berhadapan, bahkan mengendalikan sisi buruk kita sekalipun. Maka dalam untaian doa di pagi dan petang, tepatnya di Sayyidul Istighfar, ada lafaz a'udzubika min syarri ma sona'tu. A'udzubika, wahai Allah, aku berlindung kepada Engkau, min syarri ma sona'tu, dari keburukan apa yang telah aku lakukan. Jamaah sekalian, dari apapun yang kemudian menjadi dorongan nafsu, yang kemudian ujung akhirnya adalah menghasilkan keburukan, maka kita mintakan perlindungan kepada Allah Ta'ala. Kita tidak bisa menghadapi sendirian. Bahkan dalam hal ini yang berkepentingan ingin menguasai nafsu kita dalam hal ini adalah setan, yang diawali dengan sumpah iblis, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim." Mereka berusaha, bersumpah, berjanji di hadapan Allah Ta'ala, "Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat, jangan kau matikan aku sampai hari kiamat. Akan aku perdaya manusia dengan segala cara sampai mereka menjadi hambamu yang tidak bersyukur atas nikmat walau sederhana." Maka inilah yang kemudian kita bawa serta, bahwa pada saat kita menghadapi dorongan nafsu kita, sekali lagi kita tidak akan pernah bisa mampu mengendalikannya kecuali dengan terus dan meminta perlindungan, meminta keselamatan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan itu. Maka ada untaian doa yang lain, Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, anugerahkan kepada kami petunjuk untuk tetap berada di jalan yang lurus yang bisa saya lakukan. Dan mohon saya kemudian dijauhkan, dilindungi dari wa'a'idhni min syarri nafsi, dari apapun keburukan yang ada pada diri saya. Inilah yang jamaah sidang salat Jum'ah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, yang bisa kita kerjakan. Karena kalau tidak, maka selamanya kita akan menjadi jajahan nafsu kita. Dan itu tidak terasa. Kadang-kadang kita sholat, kita ingin dipandang menjadi orang yang khusyuk sholatnya. Pada saat kita baca Quran, kadang-kadang terbisikkan bahwa kita ingin dianggap bacaan kita itu adalah yang paling bagus, paling benar, lebih dari yang lainnya. Bahkan pada saat kita memberikan sebagian dari rezeki kita, kita ingin dilihat bahwa kita adalah orang yang derma. Pada saat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, semua itu akan diperiksa, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Bila mana dalam hati sanubari kita yang paling dalam tidak terdapat niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah bisa dipastikan saat naudzubillah kehidupan manusia telah berlangsung dan berjalan, dia sedang dikuasai oleh hawa nafsunya, dan hawa nafsu akan mengantarkan kepada keburukan, keburukan akan mengantarkan kepada kemurkaan Allah, dan Allah menetapkan adab kepada mereka. Oleh karena itu maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama mawas diri, kita sadar bahwa diri kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak mampu sekalipun menghadapi sisi buruk dorongan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, dengan kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala, dengan terus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengiringi perbuatan buruk dengan kebaikan, selalu istiqomah di jalan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan apa yang menjadi perjalanan hidup kita Allah akan izinkan, Allah akan ridhoi, dan berakhir dalam kehidupan yang akan menjanjikan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu ta'ala jawabin karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sidang salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, dalam khutbah kedua ini marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar supaya seluruh amal ibadah kita, terlebih ibadah Jumat siang hari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan dan mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan sempurna. Terkait dengan dorongan nafsu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kemampuan dan anugerah kekuatan untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu, sehingga kita bisa memenangkan fitrah kita untuk bisa menyempurnakan iman dan takwa kita sampai akhir hayat kita tiba. Dan mudah-mudahan hidup kita berakhir dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak kita akan dikumpulkan bersama orang-orang tercinta, bersama para nabi dan rasul, terutama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma alhimni rusdi wa a'idhni min syarri nafsi wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimus shalah.